Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Untuk hari ini kita akan mempraktekkan terkait modul fixed asset gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan modul yang ada di fixed asset ini. Oke, jadi modul di fixed asset ini memungkinkan kita untuk menambahkan aset baru, kemudian menyesuaikan dengan yang diminta di perpajakan, kemudian ada jenis-jenis tipe dari fixed asset, ya. Kemudian terkait dengan fixed asset yang telah kita punya dalam daftar fixed asset ini. Nah, kemudian kasusnya di modul fixed asset ini ada 5 ya, sebenarnya 6, yang satu adalah tambahan ya. Jadi kaitannya dengan bagaimana kita mencatatkan aset baru kalau kita melakukan pembelian secara langsung. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan pembelian secara kredit. Jadi nanti kita akan ulas terkait dengan bagaimana untuk mencatat gitu ya. Ada dua modul yang terkait gitu ya. Jadi kalau pembelian secara tunai dalam hal ini berarti ada modul payment dan kemudian modul fixed asset ini ya. Jadi dua-duanya nanti akan dicatat. Jadi kalau kita mencatat waktu opening balance itu ya. Jadi biasanya kita mencatat fixed asset itu dia adalah dengan opening balance. Fixed asset dengan opening balance. Nah, untuk saat ini gitu ya, yang kita pakai ketika berjalan gitu ya, maka nanti karena kalau pembelian itu secara tunai, maka ada modul payment di sini. Jadi di sini nanti ada akun tambahan namanya fixed asset transaction ini ya. Jadi ini sebenarnya akun tambahan yang dipakai untuk membantu mencatat di dua modul yang berbeda. Jadi fixed asset transaction di sini nanti akan disambungkan dengan kas atau banknya. Kemudian fixed asset itu nanti akan dikreditkan gitu ya dengan mencatatkan fixed asset pada fixed asset transaction. Ini ya. Jadi ini fixed asset transaction. Jadi nanti ini sebenarnya jurnal yang saling bisa meniadakan gitu ya. Jadi jurnal aslinya sebenarnya fixed asset pada cash atau bank gitu ya. Nah, cuman karena ini ada dua modul yang dipakai gitu ya, maka ada akun perantara yang dipakai yaitu fixed asset transaction. Nah, begitu pula kalau on account ya secara kredit ya, maka ini nanti dengan utang usaha ini ya, utang. Nah, ini ya. Jadi ini nanti pakai purchase invoice. Nah, kalau ini pakai payment, kalau yang ini pakai purchase invoice. Nanti fixed asset transaction-nya akan dihapus ketika kita menginputkan di new fixed asset ini ya. Fixed asset pada fixed asset transaction. Baik, kita mulai untuk transaksi pertama ya. Di transaksi pertama itu kita akan membuat transaksi pembelian secara tunai. Maka kita masuk ke modul Cash and Bank dulu di sini di payment. Oke ya. Nah, 5 Februari 2019 perusahaan membeli satu set personal komputer merek Anoa dengan harga 500 US dollar. Kurs saat pembelian untuk 1 US dollar itu adalah 14.050 dibayar dengan cash US dollar ya. Jadi kita inputkan dibayar dari cash US dollar. Kemudian berikutnya tanggal transaksi yaitu 5 Februari 2019 dengan kurs 14.050. Kemudian ini adalah pembayaran satu set personal komputer Anoa. Kemudian ini yang dibayarkan ke Anoa Komputer.
Kemudian kita masukkan ya, di sini tadi jurnalnya ya. Jadi fixed asset transaction sebagai jurnal perantaranya. Oke, kita masukkan fixed asset transaction. Oke, dengan nilai 500 US dollar. Oke. Kemudian sebelum kita tutup, jangan lupa ada approval-nya, recalculate di sini, sehingga amount yang terbayar adalah 500 US dollar. Oke, ini untuk modul di other payment. Kita catat jurnalnya fixed asset transaction pada cash US dollar. Oke. Oke, kemudian berikutnya kita masukkan untuk bagaimana menghapus fixed asset transaction-nya dan mencatatkan di modul fixed asset. Kita buat new fixed asset di sini. Oke ya. Asset code-nya ikut pre-number-nya saja. Kemudian kita masukkan peralatan kantor 1. Acquisition date-nya dia adalah 5 Februari 2019. Use date-nya sama, 5 Februari 2019. Asset description-nya adalah personal komputer Anoa. Oke, quantity-nya 1. Kemudian estimated life-nya dia adalah 5. Depreciation method-nya dia adalah straight line method. Kemudian asset account, dia masuk di equipment. Accumulated depreciation-nya juga equipment. Dan depreciation expense-nya juga equipment. Depreciation expense, equipment. Oke, kemudian expenditure-nya di sini ya, kita masukkan, yaitu senilai fixed asset transaction, fixed asset transaction dengan nilai, nah ini jumlahnya itu adalah dalam rupiah gitu ya. Jadi 14.050 dikalikan dengan 500, maka hasilnya adalah 7.025.000. Jadi 7.025.000. Oke ya, ada revisi di modulnya di situ ya. Jadi 500 kali 14.050 bukan 10.050. Oke ya. 7.025.000. Oke, selesai untuk transaksi 1. Oke ya. Kita save and close. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke transaksi 2. Di transaksi 2 ini adalah pembelian secara kredit untuk dipakai sendiri gitu ya. Jadi kita pakai modul di purchase di sini, purchase invoice. Oke, purchase invoice-nya ini adalah di Metro Data. Oke ya. Kursnya adalah 14.050. Oke. Kemudian invoice number-nya di sini adalah MD 801. Oke. 10 Februari 2019. 10 Februari 2019 date-nya. Kemudian free on board-nya adalah shipping point. Kemudian ship via-nya adalah ambil sendiri. Oke. Kemudian kita masukkan ya. Ini akun antaranya tadi. Jadi kita masuk ke expand, bagian expand ya, bukan item ya. Jadi kita masukkan fixed asset transaction di sini untuk dipakai sendiri ya, ini ya. Oke, fixed asset transaction dengan nilai adalah 750. Oke. 750. Kemudian kita recalculate, kita approval di sini ya, ada purchase invoice nilai 750.
Kemudian deskripsinya kita tambahkan yaitu beli laptop ECS. Oke, itu nyatatnya akun payable-nya adalah akun payable USD. Oke. Oke, sudah ya. Kita save and close untuk jurnal fixed asset transaction pada account payable. Kemudian berikutnya kita catat di modul fixed asset dengan new fixed asset. Ini ya. Kita masukkan yaitu peralatan kantor 1. Kita klasifikasikan sama ya dengan yang sebelumnya, peralatan kantor 1 dengan acquisition date-nya adalah tanggal 10 Februari 2019. Usage date-nya juga 10 Februari 2019 dengan asset description laptop ECS. Kemudian quantity-nya adalah 1 unit, estimated life-nya 5 tahun, kemudian depreciation method-nya adalah straight-line method, kemudian equipment, accumulated depreciation-nya juga equipment, kemudian depreciation expense account-nya juga equipment. Oops, oke. Oke, kemudian expenditure-nya, fixed asset transaction, kemudian amount-nya adalah nilai rupiahnya, yaitu senilai 14.050 dikalikan 750, yaitu sebesar 10.537.500. Oke, 10.537.500. Oke, kemudian kita save and close. Oke, berikutnya yaitu pembelian kredit gitu ya. Jadi jangka panjang ini leasing ya, ada utang leasing ini ya untuk aktiva tetap, perolehan aktiva tetap gitu ya. Jadi kita pakai modulnya adalah payment gitu ya. Nah, ini ya, kita pakai modul payment juga dan modul fixed asset. Oke ya. Jadi kasusnya ini adalah 18 Februari 2019. Perusahaan membeli 1 sepeda motor dengan kredit dari dealer motor. Uang muka sebesar 2.500.000 dan angsuran setiap tahun sebesar 450.000 selama 2 tahun atau 24 bulan sudah termasuk bunga. Sepeda motor tersebut diasuransikan selama 2 tahun dengan nilai premi sebesar 300.000. Sudah termasuk uang muka di atas. Nah, harga motor tunai 10.500.000 dengan taksiran dapat dipakai 8 tahun. Kemudian ada nilai sisa dari aset tetap tersebut yaitu senilai 2 juta. Nah, dari perhitungan tersebut maka harga tunainya adalah 10.500.000, kemudian ada uang muka 2.500.000, kemudian asuransi 300. Jadi sebenarnya uang muka bersihnya adalah 2.500.000 kalikan 300, dikurangkan 300.000 ya. Jadi hasilnya 2.200.000. Sehingga sisa hutang leasingnya atau yang jadi hutang leasingnya itu adalah 8.300.000. Baik ya. Kita catat dulu pembayarannya yang senilai 2.500.000 tadi ya. Kita pakai modul payment. Oke ya. Di modul payment ini dibayar dengan kas rupiah. Oke. Kemudian berikutnya transaksinya adalah tanggal 18 Februari 2019. Memonya adalah
beli sepeda motor smash. Oke, kemudian P-nya dia adalah dealer Yamaha Jalan Mastrip, Surabaya. Oke, kemudian kita masukkan yang jadi fixed asset transaction adalah senilai fixed assetnya tadi ya, yaitu kita masukkan fixed asset transaction senilai 10.500.000. Oke, kemudian berikutnya ada prepaid insurance. Oke, prepaid insurance tadi ya. Nilainya adalah 300.000. Dengan catatan di sana adalah asuransi 2 tahun. Kemudian sisanya akan menjadi utang leasing. Oke, sehingga utang leasingnya dia adalah senilai 8.300.000. Oke, sehingga kita recalculate menjadi approval-nya pembayaran senilai 2.500.000. Oke. Kemudian kita save and close dan beralih ke modul fixed asset. Oke ya. Di modul fixed asset ini kita masukkan kendaraan 1. Oke. Kemudian tanggalnya adalah 18 Februari 2019. 18 Februari 2019. Aset discretion-nya adalah sepeda motor smash. Oke. Estimated life-nya dia adalah 8 tahun. Kemudian depreciation method-nya dia adalah straight-line method. Kemudian aset account-nya adalah vehicle. Accumulated depreciation vehicle dan depreciation expense account-nya adalah vehicle. Oke. Kemudian kita masukkan expenditure-nya yaitu tadi fixed asset transaction. Dengan nilai sebesar 10.500.000. Oke. Kemudian tadi kita masukkan salvage value-nya, nilai sisanya adalah 2 juta. 2 juta ya. Nah, kemudian selesai ya, kita save and close. Oke. Berikutnya, kita masuk ke transaksi keempat dan nanti kelima. Nah, untuk transaksi keempat, itu kasus terkait dengan disposal aset, dalam hal kasusnya barangnya dicuri ya. Kemudian yang kelima adalah kasus revaluasi aset. Gitu ya. Jadi, untuk langsung saja ya, kita masuk ke disposal aset transaksi yang keempat ya. Jadi, kita masuk fixed asset list ya di sini. Dalam hal ini, transaksi 4 ini adalah tanggal 11 Februari 2019. Perusahaan kehilangan motor Honda Supra P5555ZZ karena dicuri orang. Nah, karena motor tersebut tidak diasuransikan, maka seluruh nilai buku akan motor tersebut dialokasikan ke kerugian. Oke, kita masuk ke motor Honda Supra kode KD006 ya. Kita masuk ke fixed asset list-nya KD006. Kemudian langsung kita pilih menu dispose. Oke ya. Dispose-nya adalah tanggal 11 Februari. 11 Februari 2019. Kemudian akunnya
loss-nya itu ya dimasukkan ke akun gain or loss disposal fixed asset. Oke ya. Kemudian kita yes. Nah, akun akan terdispose, kemudian kita save and close, kemudian kita refresh. Akun kode KD006 akan hilang dari list. Oke ya, itu untuk kasus disposal aset. Nah itu ya, jadi kasusnya nanti akan terbentuk loss ya, loss disposal aset ya pada fixed asetnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, kita akan buat revaluasi. Jadi di transaksi kelima ini 1 Februari 2019, gedung lantai 3 di Wisma Sudirman dinilai kembali dari harga buku sebelumnya menjadi 900 juta dan dapat digunakan lagi selama 18 tahun, kemudian sebelumnya tinggal 17 tahun 11 bulan. Kita masuk ke akun GD002. Oke, kemudian kita revaluasi ya di sini ya. Oke, direvaluasinya tanggal 1 Februari 2019. Oke ya. Kemudian berikutnya revaluation amount-nya menjadi 900 juta. Jadi 895 jadi 900 juta. Kemudian nah transaksi ini gain loss-nya nanti akan dimasukkan ke gain loss revaluation fixed asset. Gain loss ini ya. Gain loss revaluation fixed asset. Kemudian useful life-nya menjadi 18 tahun. 18 tahun, straight line method, kemudian salvage value-nya 0. Oke, kita oke di sini. Oke, kemudian kita save and close. Oke. Jadi 241 ya estimated life-nya gitu ya. Oke, itu transaksi kita untuk hari ini di modul fixed asset. Untuk transaksi ke-6, rekan-rekan pastinya sudah paham ya dengan ini, yaitu terkait dengan bagaimana memperiod end-kan-nya. Ini ya, jadi tinggal period end, kemudian silakan untuk disesuaikan dengan permintaan. Oke, itu untuk pertemuan kita hari ini. Oke, saya kira saya cukupkan untuk modul ini ya, sampai pertemuan ke-12 ini. Untuk minggu depan kita akan menggunakan mini kasus ya, modul yang berbeda. Oke, selamat mempraktekkan. Terima kasih.